tadi fase generatif dan fase vegetatif. Nah, generatif tadi sudah jelas pada bunga, buah. Tapi vegetatif tadi menimbulkan gerakan etiolasi. Nah, saat perkecambahan muncul itu peka terhadap gelombang. Gelombang sin IR sekitar 660 milimikron sampai 730 milimikron. Jadi kok terlalu panas, gelombangnya semacam merusak jaringan-jaringan meristematik. Jadi masa perkecambahan nanti ya, untuk mahasiswa yang melakukan uji coba, percobaan waktu membibitkan benih-benih tadi dalam media tanam, itu jangan terlalu panas, juga jangan terlalu dingin, karena akan merusak hormon tumbuh. Pada ujung titik tumbuh perkecambahan itu paling banyak hormon auksin dan giberalin ya. Itu peka terhadap gelombang 660 milimikron sampai 730 milimikron. Kemudian kandungan pigmen pada plastida sel. Masih ingat kemarin plastida banyak ditemukan pada jaringan polisade, sel-sel polisade ya, kemarin sudah Bapak gambar. Paling atas tuh sel epitel. Nah, di bawahnya itu ada jaringan tiang. Jaringan yang bentuknya seperti tiang, memanjang-memanjang. Nah, itu paling banyak terdapat plastida sel dan mitokondria. Nah, di situ paling banyak pembentukan klorofil. Baru dia dioper ke mesofil, jaringan helaian daun. Nah, jadi nanti kerusakan daun akibat hama penyakit tanaman, akibat iklim pada suatu ketika cuaca pun bisa kamu analisa. Apakah ini akibat cuaca yang berbeda sekali antara siang dan malam, atau karena hormon. Nah, hormon hubungannya dengan pemupukan. Pupuk juga hubungannya dengan kondisi tanah. Nah, kandungan pigmen dalam plastida ada yang disebut kloroplas, kromoplas, leukoplas. Ya. Jadi Bapak sudah ada coret-coretan gambar di sini. Nah, ini kira-kira plastida yang diperbesar. Tidak dapat kelihatan dengan mikroskop biasa ini. Ini nampak dengan menggunakan mikroskop elektron. Jadi bagian-bagian plastida ini nggak akan kamu temukan di lab kita karena tidak punya mikroskop elektron. Ya. Nah, kita melihat satu plastida nih, ya. Ini satu organel sel, ya, disebut organel sel karena bagian daripada suatu sel. Organ-organ sel itu plastida. Nah, di dalam plastida ini terdapat stroma, mana sudah definisinya, grana, ya. Kemudian tetes-tetes lemak, butir-butir lemak, DNA. Ya. Makanya dari plastida ini kita bisa mengetahui DNA tanaman itu walaupun sama spesiesnya, bahkan varietasnya sama, tapi penanamannya tidak sama tempatnya. Katakan yang satu di Jawa Barat, yang satu di Sumatera, atau yang satu di ujung Jawa Timur. Kondisi tanah sudah berbeda, maka mempengaruhi DNA yang ada di dalam plastida sel. Nah, ini DNA pun nggak bisa diamati dengan mikroskop biasa, harus menggunakan mikroskop elektron karena mikroskopis sekali, bahkan bukan mikron lagi tapi sudah nano. Nah, kloroplas itu apa? Definisi kloroplas adalah plastida yang mengandung klorofil dan pigmen karotinoid. Ya, klorofil berarti mengandung zat warna, apakah hijau, apakah biru, apakah kuning ya. Fungsinya untuk fotosintesa. Ya, dijumpai pada batang dan daun hijau. Jadi kita masih ingat kalau kita berbicara kemarin fotosintesa, saya ingatkan kembali CO2 plus H2O
menghasilkan C6H12O6 plus O2 dalam bentuk gas. Nah, ini membutuhkan sin IR, sinar infrared. Sinar infrared. Tapi di daun juga sudah ada cadangan. Ada cadangan klorofil, butir-butir karbohidrat yang dibentuk hari kemarin gitu. Nah, ini ada klorofil. Klorofil. Juga harus ada Mg2+ dan Fe2+ sebagai katalisator. Tapi klorofil ini sebagai energi yang tersimpan di dalam vakuol tadi, rongga sel. Tidak mungkin akan berlanjut fotosintesa kalau tidak ada klorofil sebelumnya. Nah, klorofil yang kemarin dibentuk itu akan digunakan lagi untuk energi fotosintesa pada hari berikutnya, sehingga terbentuk glukosa C6H12O6 dan hasil ikutannya atau derivatnya adalah gas O2. Nah, ini tadi dari kromoplas, fungsi untuk fotosintesa dijumpai pada batang dan daun yang berwarna hijau. Jadi batang muda berwarna hijau itu berarti mengandung plastida yaitu kloroplas. Atau daun, apalagi masih muda, masih kuncup, akan banyak dijumpai plastida hijau. Kemudian ada kromoplas, plastida berwarna dan non fotosintesa. Jadi plastida berwarna yang tidak dibentuk melalui fotosintesa, tapi simpanan sebagai cadangan, mengandung pigmen merah, orange, dan kuning. Jadi kalau kalian melihat ada buah yang berwarna merah, orange, kuning, ataupun daun berwarna merah, orange, dan kuning, itu banyak mengandung plastida berwarna atau kromoplas, ya, plastida yang berwarna. Dan dia bukan hasil fotosintesa, tapi makanan cadangan yang disimpan di dalam vakuol sel tadi. Kemudian ada yang disebut leukoplas, plastida tidak berwarna. Contohnya apa? Bunga-bunga ada yang warnanya putih, kelopak bunga warna putih, atau daun berwarna putih, tidak menghasilkan warna merah, hijau, dan sebagainya. Nah, itu banyak mengandung leukoplas, fungsinya sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan untuk hari berikutnya, energinya. Jadi jumpai pada akar di dalam tanah, biji-bijian, dan daun-daun yang masih muda. Jadi daun yang masih muda kenapa cenderung warnanya hijau muda, itu jenis klorofilnya juga klorofil A. Kebalikannya, akar dan biji-bijian di dalam tanah atau biji-bijian terbungkus dalam kulit biji, misalnya kedelai dan sebagainya, kok dia bisa menghasilkan plastida sel? Karena yang membentuk adalah leukoplas. Nah, semua ini tadi terbentuk dalam satu organel sel ini tadi. Ya. Di ujung-ujung organel sel ada tilakoid. Nah, itu nanti yang memberikan sejumlah elektron-elektron dengan ujung-ujung gerana untuk membentuk plastida berwarna kalau dia berwarna. Tapi kalau plastida tidak berwarna tadi namanya leukoplas. Ada tapi tidak menghasilkan pigmen warna. Kemudian ada amiloplas. Ya. Menyimpan amilum pada biji-bijian yang masih muda. Ya, jadi biji buah yang masih muda itu mengandung amiloplas. Kemudian ada proteoplas, menyimpan protein pada biji kedelai dan kacang tanah. Satu butir kacang tanah atau satu butir kedelai hasil perkawinan tadi menghasilkan biji buah, itu banyak mengandung proteoplas, di plastida yang menyimpan protein. Nah, semua ini kita masih ingat kemarin fotosintesa, air diuraikan melalui proses hidrolisis.
Kebalikan CO2 diuraikan menjadi fiksasi CO2. Nah ini kan. Nah sekarang kita sampai pada fiksasi karbon dioksida atau CO2. Terjadi reaksi terang, artinya melalui sinar matahari mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, jadi energi cahaya dari gelombang-gelombang spektrum dan korpuskul sin IR, elektron-elektronnya diubah menjadi energi kimiawi, yaitu ada nikotinamid adenine dinukleotida fosfat hidrogen dan adenosin trifosfat. Mungkin skema ini sudah dapat kalian lihat dari salah satu bentuk ini. Nah, jadi ribulosa 5 fosfat, nanti kita akan uraikan tersendiri ya, dalam rumus bangunnya, menjadi ribulosa difosfat. Ribulosa difosfat ini diubah menjadi ribulosa difosfat karboksilase, berarti ada enzim, berakhir dengan E, ada enzim. Diubah menjadi 3 fosfoglycerat acid, jadi asam fosfoglycerat, bahasa Indonesia asam fosfoglycerat. Kemudian dia juga diubah menjadi 3 fosfoglyceraldehyde. Ini dari mana? Dari zat tepung tadi yang dicadangkan di dalam rongga sel atau vakuol tadi. C6 berarti heksosa fosfat yang sudah mendapat fosfat dari ATP dan ADP. Ada PI. PI ini fosfat organik, unsur PO4 organik yang kuat, reaktifnya kuat, maka dikasih kode fosfor I. Nah, akibat heksosa, zat tepung tadi diubah oleh ATP menjadi ADP, berarti apa? Trifosfat menjadi difosfat, berarti penguraian. Kalau penguraian berarti dia menghasilkan energi kan di sini. Nah, ini menghasilkan energi. Maka mengubah zat tepung menjadi heksosa fosfat dan berakhir bolak-balik reaksinya ini menjadi 3 fosfoglyceraldehyde. Ini semua terjadi dalam protoplasma yang ada di dalam plastida sel tadi. Nah, semua kelebihan tadi, heksosa fosfat yang lebih tadi, diubah menjadi gula sukrosa monosakarida juga. Oleh siapa? ATP menjadi ADP plus PI, sama seperti di atas. Berarti dia dihasilkan energi juga. Kelebihan itu disimpan, kelebihan zat tepung tadi menjadi heksosa fosfat nih. Heksosa fosfat yang lebih disimpan di dalam rongga sel atau vakuol. Dia bergerak terus dia. Nah, kita ingat dari semakin tinggi proses fotosintesa semakin banyak menyerap air. Akar itu dari dalam tanah. Nah, H2O ini dari dalam tanah. Ketemu dengan fosfat organik yang kuat tadi, diubah menjadi ribulosa 5 fosfat. Ribulosa 5 fosfat diubah lagi menjadi ribulosa difosfat, RUDP. Berubah lagi. Nah, pada waktu ribulosa 5 fosfat ini diubah menjadi ribulosa difosfat, ada lagi penguraian adenosin trifosfat menjadi adenosin difosfat. Berasal dari mana? Dari air yang diserap oleh, ini namanya organ pernapasan atau mitokondria. Masih ingat, paru-parunya sel adalah mitokondria. Maka dikeluarkan air, dipecah, sebagian dikeluarkan oleh mitokondria berupa oksigen untuk pernapasan sel-sel, sebagian dipakai mengubah adenosin trifosfat menjadi adenosin difosfat, terus berputar. Nah, ini yang menemukan pertama kali Kelvin
maka disebut siklus Kelvin model pengikatan CO2 yang terjadi. Ingat ya, CO2 tidak untuk bernapas, diikat dalam kloroplas tumbuhan karbon 3. Ini kan karbon 3, nanti kita uraikan sendiri saat fotosintesa terjadi ya. Kalau karbon 2 CO2 ya. Nah ini C3, nanti ada C3, C4 dan sebagainya. Nah di dalam fiksasi tadi, siklus Kelvin ditemukan belum lama pada tahun 1957, yaitu CO2 yang dikatalis ya. Pemecahannya dikatalis katalisator oleh enzim ribosa difosfat. Kita masih ingat kata-kata ribosa itu berhubungan dengan ribosom. Jadi kalau pada sel tumbuh-tumbuhan tadi, kalau saya lanjutkan di sini ada organel sel yang berbentuk berkelok-kelok ini. Saya singkat ya, namanya RE, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada yang bergranuler, ada yang tidak bergranuler ya. Granuler itu ada butir-butir nih. Yang mengandung butir-butir ini, butirnya disebut namanya ribosom nih. Ribosoma. Untuk apa dia? Untuk membangun protein. Kita masih ingat dalam biologi umum ada yang namanya protoplasma. Protoplasma itu dibangun oleh unsur karbon yang sangat panjang yang disebut asam amino. Ya, asam amino itu membentuk protein-protein berupa enzim, hormon, vitamin. Nah, menurut penelitian Stanley Miller. Nah, sekarang ada ribosom. Ribosom tempat sintesa protein, tempat dibentuknya protein. Nanti dalam genetika ketemu sendiri nanti kamu. Ya. Itulah yang menentukan kode-kode genetika yang disebut kodon-kodon, sifat-sifat. Kenapa kok sama-sama buahnya beda varietas sudah beda rasanya. Ya, misalnya rambutan Aceh dengan rambutan lainnya, sama bentuk rambutannya tapi rasanya sudah berbeda. Nah, itu yang membedakan adalah DNA sifat genetik yang ada di dalam ribosom masing-masing. Ribosom sendiri ada dalam satuan sel, khususnya sel yang terbanyak yaitu sel polisada. Jadi begitu kompleks kan sel polisada itu untuk menghasilkan sifat genetik tadi. Makanya di sini tidak mungkin reaksi-reaksi biokimia yang menghasilkan energi tanpa adanya perubahan dari ADP menjadi ATP, ADP menjadi ATP. Nah, ini berarti terurai satu asam fosfat, maka dinamakan katabolisme. Penguraian. Tapi kalau adenosin trifosfat menjadi adenosin difosfat berarti pembentukan tri menjadi di ini penguraian, tapi di ini pembentukan. Maaf, balik. Ini disebut anabolisme. Ini katabolisme. Penguraian. Nah, kenapa dia harus terjadi berputar terus? Karena untuk mempertahankan keseimbangan atau regulasi pH dari protoplasma. Karena pH protoplasma kisarannya hanya berkisar antara 7 sampai 7,3 atau sama dengan bersifat isoelektrik sama dengan listrik, sama dengan kecepatan listrik elektron pangkat minus, maka disebut isoelektrik. Dan protoplasma tidak cair, tidak padat, tidak kering.
maka protoplasma disebut bersifat koloid. Koloid yaitu kisarannya secara kristalisasi kimia 0,1 sampai 0,01 mikron. Nah, itu. Kemarin sudah. Nanti dalam sel kita akan ketemu lagi. Jadi sifat daripada keseimbangan itu sangat ditentukan oleh ATP dan ADP. Keseimbangan atau regulasi pH di dalam protoplasma sangat ditentukan oleh keseimbangan adenosin trifosfat dan adenosin difosfat terus berputar terus. Ya. Baik itu di helaian daun, di batang, di ranting, di bunga, di buah, sampai di akar pun selalu terjadi regulasi keseimbangan pH. Makanya kenapa para petani memperkuat tanahnya dengan pupuk super fosfat. Karena fosfat itu merupakan bahan dasar untuk regulasi semua tadi. Tidak pernah tidak melibatkan ATP dan ADP. Selalu ATP menjadi ADP, ADP menjadi ATP untuk keseimbangan pH protoplasma sampai ditemukan PI, ya, fosfat organik yang kuat. Karena dia mampu merombak ATP menjadi ADP atau ADP menjadi ATP. Sehingga siklus ini terus ada rubulosa bifosfat karboksilase, berarti dia terjadi di dalam ribosom sambil membentuk protein juga, sintesa protein, dia juga sambil membentuk adenosin tadi. Ini adenosin C10 H16 N5 O13 P3 trifosfat H3PO4 3 kali. Jika kita singkat itu sama dengan adenosin disingkat A. Adenosin difosfat H3PO4 3 kali trifosfat. Kalau difosfat yaitu adenosin H3PO4 2 kali. Nah, adenosin itu apa? Aktivitas enzim-enzim C10H16N5O13P3 harus ada dalam protoplasma menjadi keseimbangan protoplasma. Jadi setiap energi dari elektron-elektron sin IR tadi mampu mengubah keseimbangan di dalam siklus Calvin ini. Berarti organel sel apa yang berperanan tadi? Yaitu mitokondria, paru-parunya sel, tempat bernapasnya. Bisa nggak dia bernapas tanpa O2? Nggak bisa. Yang dikeluarkan O2, yang dikeluarkan ATP, tapi dia membutuhkan H2O yang dihidrolisis menjadi H plus OH-. Di protoplasma, semua reaksi-reaksi dalam bentuk ionisasi. Di H2O tidak H2O semacam ini, tapi sudah terurai menjadi H plus OH-, hidrolisis, ya, di dalam plasma sel, khususnya di dalam mitokondria ini tadi. Nah, semua O2 dari air tadi dipakai untuk memacu pemecahan trifosfat, adenosin trifosfat menjadi adenosin difosfat. Gugus atom apabila memecah atau terbentuk, terutama kalau memecah, dia akan menghasilkan energi untuk merubah ini tadi, ribosa 5-fosfat menjadi ribosa difosfat, ya kan? Terus naik lagi ribosa difosfat karboksilase dengan enzim menjadi 3 fosfogliserat acid, 3 asam fosfogliserat. Nanti kita akan uraikan Calvin dalam skematis secara tapi kejadian dalam selnya semacam ini minimal kamu tahu. Nah, setiap kejadian itu terutama pada ujung titik tumbuh, yaitu di daerah apikal, karena dia banyak hormon auksin dan giberalin, sehingga kemampuan siklus Calvin khususnya di ujung-ujung daun yang masih muda itu paling cepat ini reaksi ini, dan dia banyak menghisap CO2 untuk
karbohidrat. O2-nya untuk pernapasan, kita bisa buktikan tidak ada CO2 untuk pernapasan, tapi O2. Dia keluarkan juga O2. Air dia hisap dari dalam tanah, ya, masuk ke dalam helaian daun, dipecah untuk mengaktifkan ATP energinya, dan O2-nya untuk menghidupi sel secara keseluruhan. Nah, itu akan terbentuk siklus Calvin, yaitu pengikatan CO2 yang terjadi di dalam plastida. Jadi semua ini disebut tumbuhan C3. Jadi semua ini proses yang saya buat skematis ini pada helaian daun, khususnya pada sel polisada yang terbanyak, yaitu pada organel sel apa? Ini tadi plastida sel. Plastida sel yang berwarna hijau, kloroplas. Kalau berwarna macam-macam di luar hijau namanya kromoplas. Jelas sampai sini. Jadi semua itu sangat ditentukan oleh helaian daun, baik di bulan kemarau, di bulan penghujan, terutama tanaman-tanaman di daerah tropikal seperti di Indonesia ini, baik itu tanaman menaun ataupun tanaman semusim, semuanya membutuhkan proses elektron-elektron dari sinar infrared gelombang spektrum atau korpuskel matahari. Ya, itu bedanya dengan nanti di daerah subtropis. Matahari ada tapi sangat condong, intensitasnya sangat rendah, sehingga warna tumbuh-tumbuhan, warna buah-buahan tidak sekuat warna tumbuh-tumbuhan atau warna buah-buahan atau bunga-bungaan yang ada di daerah tropikal. Kemarin sudah saya jelaskan juga kan. Nah, itu hubungannya kenapa bunga berwarna-warni, kenapa buah bisa berwarna-warni. Sangat ditentukan oleh DNA tadi, oleh gen-gen yang menentukan setiap peristiwa spesies ataupun varietas mempunyai karakter sendiri. Walaupun sama-sama tumbuhan tropis, tapi setiap spesies atau subspesies atau varietas atau kultur varietas atau kultivar itu sudah mengalami perubahan. Jadi kalau kamu nanti dalam penelitian pembibitan, hati-hati, bibitnya harus diambil dari bibit petani penangkar, bibit asli. Jangan kita beli di toko atau beli di pasar bibit tadi tidak terstandar. Kemudian dia penanamannya dengan apa? Penanamannya dengan pupuk organik atau pupuk kimia. Kalau dia biasa dengan pupuk kimia, kita ganti dengan pupuk organik, sulit beradaptasi. Kalaupun bisa beradaptasi, pertumbuhannya tidak sebagus biasanya atau kebalikannya. Karena banyak kakak kelasmu terdahulu banyak mengalami kegagalan dalam pembenihan. Kenapa? Karena dia mengadaptasikan pupuk. Harusnya 3-4 generasi diadaptasikan, maka akan berubah kombinasi DNA-nya. Deoxynucleic acid, DNA itu deoxynucleic acid. Nah, itulah tadi penjelasan tentang peranan fotosintesa di dalam plastida sel daun, ya, khususnya di dalam jaringan-jaringan polisada. Nah, plastida polisada tadi. Maka polisada harus banyak mitokondria, harus banyak juga plasma yang berenergi kimia tadi, ya. Maka ada perubahan energi sinar menjadi energi kimia ini, ya. Reaksi terang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Ini energi kimia, ya. Terbentuk nikotinamid, adenin dinukleotida fosfat hidrogen dan adenosin trifosfat. Itu yang memecah-mecah, mereduksikan CO2 menjadi senyawa organik. Padahal gas CO2 bisa menjadi senyawa organik, masuk dalam siklus Calvin ini tadi. Jadi kalau ditanyakan bagaimana gas CO2 diabsorb oleh daun, bukan untuk bernapas, tapi untuk dikatalis enzim sehingga dia menjadi bagian-bagian dari plastida sel tadi, sehingga menjadi energi kimia. Dari energi cahaya menjadi energi kimia yang terbanyak terjadi pada plastida berwarna, khususnya kromoplas dan kloroplas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan supaya kita bisa berkembang. Ya, mungkin pernah kalian ada yang melihat kasus-kasus kerusakan tanaman
apakah itu dari penyinaran matahari, apakah perbedaan pupuk, apakah dari tekstur tanah atau pengemburan tanah, itu sangat menentukan kesuburan dari plastida tadi. Dari sini saja sudah bisa menjadi penelitian. Ya. Nah, ini harus dibahas di dalam riset kalian nanti setelah membuat skripsi. Ya. Kumpulkan pertanyaan yang kurang jelas, tanyakan. Ya, sampai sini. Terima kasih. To be continue bisa kita lanjutkan pada minggu berikutnya.